Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bersama saya Muhammad Fadel dan rekan saya Muhammad Abdul Khalik Maulana. pengetahuan dan teknologi. Dalam surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahi minas samai min ma'i ahyadi lil ardi ba'da mawtiha wa basafiha min kulli dabbah wa tasrif bihati was-sahabi muqarrabun baina samai wal ardi ayatin liqaumin yaqilun. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, apa yang berada di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu hidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Penjelasannya, dalam tafsir Jalalain diterangkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi serta segala keajaiban yang ada di keduanya dan berbagai perbedaan siang dan malam itu dari segi datang dan perginya maupun dari segi lebih dan kurang temponya. Semua itu merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulil albab, yakni orang-orang yang punya akal. Apa itu ulil albab? Ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya ingat dan menyebut Allah dalam setiap keadaan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang disebut ulil albab adalah orang-orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan ulil albab adalah orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi untuk mendapatkan bukti atas kekuasaan pembuatnya. Lalu mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ciptaan yang kami lihat itu sebagai penciptaan yang sia-sia. Justru kami melihatnya sebagai bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu. Subhanaka, Maha suci Engkau suci dari segala kesia-siaan. Lalu ada hadis yang menerangkan tentang teknologi, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yallubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan yahdi fi jannah wa inna malaikati la tad'u ajnihataha ridwan li talibi ilmi wa inna alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadalal alima 'alal abidi kafadli qafari lailatul badri ala sa'iril qawaqib wa inna ulama wa warasatul anbiya wa inna anbiya lam yuwarisu dina'an wala dirhaman innama warasu man akhadha bihadli wa fiqh. Yang artinya dari hadis tersebut ialah barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di dasar laut. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, sebagaimana keutamaan beramal terhadap semua binatang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Penjelasan dari hadis tersebut ialah Hadis ini mengungkapkan berbagai macam keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga mendapat jalan bagi hamba Allah untuk menempuh surganya. Dan sesungguhnya alam dan seluruh isinya berdoa dan memohonkan ampun untuk hamba-hambanya yang menuntut ilmu. Dan dikatakan pula bahwa orang yang menuntut ilmu lebih besar keutamanya dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Allah juga menekankan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat kedudukannya di hadapannya.
Rasulullah SAW pun menasihati umatnya bahwa beliau dalam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umatnya melalui para ulama. Dan sesungguhnya yang demikian itu lebih mulia utamanya dan sangat berharga dibandingkan dengan mewariskan kepadanya. Cukup sekian dari kami. Kesimpulannya itu, kesimpulan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak boleh hanya fokus pada ibadah saja, tapi kita juga harus mencari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah ilmu dunia. Dan kita harus membarengi dengan teknologi atau kemajuan zaman yang dengan sekarang. Dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.